Kami tahu kami tidak sendirian. Allah Immanuel, Dia ada menyertai hidup kami. Kaki yang lemah, lutut yang lunglai akan diberi kekuatan yang baru untuk tegak berdiri dan terus melangkah ke arah destiny Tuhan dalam kehidupan kami. Akan terjadi sore ini di tengah kami. Yang percaya katakan amin. Akan terjadi di tengah orang-orang percaya di dalam nama Yesus. Karena Tuhan akan menyatakan kekuatan kuasanya atas setiap kami, anak-anaknya. Di dalam nama Yesus, sekarang berfirmanlah, kami siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus, mari sambut firman Tuhan bersama-sama dengan katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Kita juga beri tepuk tangan buat generasi penerus dari gereja kita, anak-anak muda, ya, anak-anak teen yang melayani sore ini. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Bersyukur hari ini gereja kita cukup padat dengan semua acara. Dan kita hari ini bersyukur kepada Tuhan setelah ibadah raya pagi tadi. Ada 7 jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan dengan baptisan air. Sakramen baptisan air. Puji Tuhan untuk jiwa-jiwa dengan pertobatan dan pengenalan pribadi mereka kepada Tuhan. Dan kita bersyukur Bapak Gembala dengan Bapak Pendeta Albert dan juga dengan Saudara Inov baru pulang kurang lebih jam 4 tadi dari perjalanan hari ini ke Mungkit. Dan bersyukur beliau sedikit sharing tadi sebelum kita berangkat ke gereja bahwa Tuhan membuat berhasil perjalanan. Mari kita akan doakan supaya ada langkah berikutnya untuk pelayanan yang ada di Kabupaten Mungkit. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang bisa dijangkau buat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sore ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sepanjang bulan September 2023 kita semua tahu bahwa tema yang ada di gereja kita adalah persisten. Tetap teguh. Dan minggu terakhir, minggu keempat ini temanya stronger than before. Menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mari katakan bersama dengan saya, lebih kuat dari sebelumnya. Ya, lebih kuat dari sebelumnya. Saudara, tadi barusan kita dengar, memang kita setuju, saya setuju. Menempuh perjalanan panjang, ya, yang membutuhkan waktu yang panjang, ya, apalagi di tengah perjalanan itu kadang ada struggle-nya, ya, ada delay-nya, lalu ada juga lewati lembah, lewati gunung, lewati juga kayak tantangan-tantangan itu tidak mudah. Kita tahu persis itu membuat energi kita bisa semakin berkurang. Kekuatan kita bisa menjadi lemah. Kelelahan itu akan berdampak dalam perjalanan kita menjadi tidak maksimal. Dan bukan hanya tidak maksimal, kita ngerti kadang kita jadi kekurangan gairah. Sudah lemes, sudah gak berniat untuk melakukan sesuatu di depan sana. Ya, mau melangkah lagi rasanya sudah capek, sudah males. Bahkan kemudian bisa menghilangkan fokus kita kepada tujuan semula. Seperti apa yang Tuhan rencanakan. Saya mau tanya sore ini buat jemaat yang hadir. Bahkan yang mengikuti langsung live sore hari ini.
ya, atau kita semua yang ada pada sore hari ini, pertanyaan saya gini, siapa pernah merasa saya lelah? Saya berjalan dan saya perjalanan hidup mungkin bukan berjalan jarak secara fisik, tapi berbicara mengenai perjalanan kehidupan. Siapa pernah mengalami lelah, mengalami capek, lalu kemudian berkata saya sudah nyaris hampir menyerah. Tolong angkat tangan. Wow, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Fandi juga pernah lelah ya. Oke. Yang lain yang di sebelah sini sepertinya tidak. Oh ada juga ya. Pernah lelah? Sekali lagi yang pernah capek, pernah lelah, lambaikan tangan. Oke. Wah hampir semua anak muda juga. Dan ngomong ke kanan kirinya normal. Normal. Oke. Kelelahan. Burning out. Ya. Namun kita sore ini akan mendengar sesuai tema yang ada. Ada ayat di Mazmur 84 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan yang lain ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mereka berjalan. Makin lama makin kuat. Ya. Mereka berjalan. Makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Aneh, perjalanan jauh. Karena masing-masing kita punya jarak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Dan pemazmur berkata, sekalipun menempuh perjalanan dengan struggle-nya, dengan tantangannya, dengan masalahnya, Mazmur 84 ayat 7 menegaskan, sekalipun berjalan makin lama jarak tempuhnya bukan makin lemah, tapi dikatakan makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Wow, menarik sekali untuk kita pelajari. Bagaimana Mazmur 84 ayat 7 atau dalam terjemahan lain ayat 8 itu bisa terjadi buat kehidupan kita. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Umur boleh bertambah, usia boleh bertambah, tapi makin lama makin eksis, makin lama makin teguh, makin lama makin kuat untuk perjalanan selanjutnya. Bagaimana itu? Roma 12 ayat yang ke-12. Bagaimana tetap teguh, persisten, tetap gigih walaupun tidak mudah. Karena perjalanan seperti awal saya ngomong, mengalami kadang diizinkan musim-musim yang tidak mungkin membuat kita nyaman. Roma 12 ayat 12 berkata seperti ini. Mari perkatakan bersama dengan saya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi mari katakan 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 poin yang sore ini kita mau dengar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saya bisa tetap tegak berdiri dengan kaki yang tidak goyah. Bagaimana saya akan bisa terus berjalan maju, melangkah dan mencapai destiny Tuhan dalam kehidupan saya. Penulis kitab Roma berkata buat kita, yang pertama yang kita perlu pelajari, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Dalam ayat yang lain, Roma 15 ayat 13, satu doa yang dinaikkan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu.
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hope, harapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah menginginkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dengan alasan yang baik. Menginginkan sesuatu, mencita-citakan, mengharapkan sesuatu. Tentu dengan alasan yang baik dalam kehidupan kita. Nah saudara, yang saya dan saudara patut bersyukur begini. Apa yang membuat seseorang menjadi kuat? Ia punya hope. Ia punya pengharapan. Saya tadi pagi menyinggung, yang suka drama Korea tidak masalah. Mau nonton berjilid-jilid drama Korea dengan judul macam-macam, silahkan. Tapi saya harus ngomong untuk mengingatkan kita semua yang sangat mencintai drama Korea. Itu skenario dibuat oleh penulisnya. Lalu kemudian diterjemahkan dalam bentuk drama. Bagaimana kenyataannya? Bagaimana kenyataannya? Kadang kita begitu terobsesi dengan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Dan kemudian waktu kita menerima kenyataan real hidup sehari-hari. Kadang kita kemudian menjadi kecewa. Karena tidak sesuai dengan harapan yang ditampilkan dalam drama tersebut. Tahukah Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini yang membuat saya terkejut satu. Angka bangsa yang bunuh diri pada akhir-akhir tahun ini secara signifikan. Baik itu tokoh-tokoh, artis dan lain sebagainya, tapi juga rakyat masyarakat biasa. Negara mana yang angka bunuh dirinya tinggi sekali. Dan kita mengerti persis itu. Karena Anda pun bisa mengakses ini untuk tahu seperti apa. Korea Selatan. Korea Selatan. Yang kalau di drama-dramanya, kelihatannya mesti happy. Kenapa bunuh diri? Kenapa? Satu, yang saudara dan saya tahu ini. Tidak sesuai dengan harapan. Lalu menjadi kecewa. Tidak sesuai dengan pengharapan. Makanya kemudian menjadi ambil jalan pintas untuk menyelesaikannya. Namun sore ini saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, bahkan doa Rasul Paulus di Roma 15 ayat 13 berdoa supaya Allah sumber pengharapan memenuhi setiap kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Sehingga kekuatan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita membuat kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tidak menyerah, tidak berputus asa. Ada satu kisah di Alkitab yang sore ini kita mau lihat. Kalau tadi pagi saya mempelajari bersama jemaat tentang seorang pribadi Abraham. Tapi kita juga bisa belajar dari nabi yang lain yang ditulis di Alkitab. Musa. Mari simak bersama dengan saya. Kitab Musa atau kehidupan Musa dituliskan dengan jelas dalam seluruh bagian kitab Keluaran. Tapi saya tertarik untuk kita mempelajarinya dalam kitab Ibrani di Perjanjian Baru. Ibrani 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja.
Karena iman, ibu dan bapak Musa melihat anak ini. Sepertinya anak yang lahir ini gak sekedar sebagai bayi yang lahir biasa. Dan saya percaya Tuhan juga bisa lakukan ini di tengah kita. Karena setiap pribadi kita sangat berharga di mata Tuhan. Setiap pribadi kita ada dalam rencana Tuhan yang besar. Sesuai kasih karunia-Nya. Yang lain dibunuh pada masa itu. Tapi karena iman, aku punya harapan dari kedua orang tuanya. Yang berkata sepertinya anak ini tidak akan lahir hanya sekedar manusia biasa. Tapi aku punya harapan anak ini akan membuat sejarah yang baru. Pencetak sejarah baru dari kaum bangsa Israel yang menjadi budak sekian ratus tahun di tanah Mesir. Saya percaya Tuhan juga bisa lakukan itu buat saya dan saudara. Hidupmu ada dalam rencana Tuhan yang besar. Dan katakan dalam kitab Ibrani selanjutnya. Karena iman ketika Musa sudah beranjak dewasa. Menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Siapa enggak senang bawa status putri Mesir? Kemana-mana dapat fasilitas. Kemana-mana nama besar putri Firaun itu ada pada Musa. Bukankah kadang kita juga seperti itu? Dengan latar belakang keluarga kita, kadang kita berpikir, wow, kita punya nama di belakang kita yang membuat orang tahu siapa saya. Tapi Musa karena iman, ia rela menanggalkan itu. Lanjut saudara. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Lalu ada kata di situ, ia bertahan. Ia bertahan. Yang menguasai Mesir, Raja Firaun, kemanapun Musa pergi, Raja bisa mengirim mata-mata untuk tahu apa yang dilakukan oleh Musa. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dimata-matai, coba dicari tahu dia lakukan apa, dia kerjakan apa. Saya yakin Musa enggak nyaman. Tapi kenapa dia berkata ini tidak mudah, tapi aku tahu aku harus bertahan. Kenapa? Aku punya pengharapan, aku punya iman. Bahkan ada satu langkah ketika Tuhan mulai berkata kepada Musa, lakukan sesuatu. Karena tulah yang terakhir dari 10 tulah yang ada adalah kematian anak sulung di seluruh tanah Mesir. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman juga selanjutnya setelah lepas dari kematian. Maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena punya pengharapan. Di depan Laut Merah. Di belakang adalah tentara Mesir yang sedang mengajar mereka. Dan mereka tahu ujungnya kalau mereka tertangkap. Kematian. Ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Gak ada jalan lagi, yang ada hanya padang gurun. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita. Kenapa mereka tetap tough? Kenapa mereka tetap kuat? Kenapa mereka bukan orang-orang yang menyerah? Karena punya pengharapan.
Karena punya iman. Dan kita tahu itu kisahnya ditulis dengan jelas di Alkitab. Dan kalau ada orang yang membantah seperti ini, oh itu waktu itu lautnya memang benar-benar hanya semata kaki. Hei, bukti sejarah lebih dari 1900 tahun kemudian atau ribuan tahun kemudian sampai hari ini tersimpan baik di museum. Roda-roda yang ditemukan oleh para orang-orang yang mencari bukti sejarah. Dan itu ada di Laut Merah. Makanya mereka yakin betul apa yang terjadi peristiwa ini. Karena punya pengharapan, karena punya iman. Musa dan lebih dari 3 juta orang-orang Israel yang keluar dari tanah Goshen. Berjalan melewati Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Apa artinya ini semuanya? Pengharapan membuat apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Anda percaya Tuhan Anda sang pembuat mujizat masih bisa lakukan itu? Saya percaya. Saya ngalami. Diingatkan kembali pada waktu Pedalet kita merayakan Rosh Hasanah. Dalam tahun baru bangsa pilihan Tuhan sampai hari ini tetap bangsa pilihan Tuhan. Pedalet, pintu yang dibukakan. Hari Rabu kita rayakan bersama-sama dengan jemaat yang hadir di Hope. Dan sebuah keyakinan iman untuk melangkah dalam tindakan profetik mempercayai. Karena bukan kekuatan kita yang akan membuka pintu dari segala pintu yang tertutup. Tapi tangan Tuhan yang kuat itu yang akan membuka pintu untuk saudara dan saya. Pedalet. Makanya saya sekali lagi mengingatkan hati-hati dengan omonganmu. Hati-hati dengan perkataanmu. Kalau Anda dan saya ceroboh ngomong sesuatu yang negatif, itu akan terjadi buat hidupmu. Kalau Anda dan saya mengatakan kata-kata yang positif, kata-kata berkat, kata-kata firman Tuhan, maka itu juga yang akan terjadi buat hidupmu. Katakan amin. Berkati hidupmu, jangan kutuk hidupmu dengan kata-kata. Kalau segera Anda tahu kata-kataku salah, kata-kataku ini mendatangkan bumerang buat aku sendiri. Cepat cabut, minta ampun sama Tuhan, selesaikan. Dan mulai kata-katakan kata-kata berkat dan positif. Maka Tuhan akan melakukannya bagi kita. Pengharapan. Dan Rasul Paulus berkata kepada kita. Kenapa? Bagaimana kita bisa tetap kuat. Bersuka cita dalam pengharapan. Punya keyakinan bahwa Tuhan dengan caranya akan menolong kita. Yang kedua diingatkan sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Saudara diizinkan kadang untuk kita tahu kita ini kuat atau enggak. Ya. Kalau semuanya baik-baik saja, percaya satu, enggak akan tahu bisa ujiannya. Kita ini kuat apa enggak? Kita ini kokoh atau enggak? Makanya diizinkan oleh Tuhan kita mengalami apa? Kesulitan. Mengalami apa? Masalah. Mengalami apa? Tantangan. Dari situ kita akan tahu kuat enggak ya kita ini. Makanya sabar dalam kesesakan. Setiap kita yang berkata ya sabar dalam kesesakan. Anda dan saya akan hidup tidak mudah bersungut-sungut. Tidak mudah untuk mengeluh. Tidak mudah untuk menyesali nasib. Lalu kemudian berkata kok begini, kok begini. Lalu biasanya karena kita sudah mengeluh, sudah bersungut-sungut. Enggak ada bisa mengucap syukur. Yang ada hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan sekitar kita.
Orang yang sabar dalam kesesakan, dia tahu. Yang aku butuhkan, aku menyerah, aku berserah kepada tangan Tuhan yang kuat. Lagu yang tadi dinyanyikan, dipimpin dan dinyanyikan oleh anak-anak generasi penerus gereja kita ini. Tuhan, aku berserah, aku tahu Engkau tidak pernah salah Tuhan. Tapi aku berserah supaya aku punya kekuatan secara khusus. Karena aku tahu semua pasti indah pada waktunya. Kadang harus menunggu. Dan bagaimanapun yang namanya menunggu itu enggak enak. Menunggu waktu Tuhan. Oke. Bagi beberapa kita kadang dalam penantian berkata, kok enggak cepet sih? Kok lambat banget sih? Doanya enggak dijawab-jawab. Kok sepertinya Tuhan enggak dengar? Makanya ada lagu yang kita sering nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Karena dia tahu persis sesuatu yang tepat pada waktunya akan menjadi indah dalam kehidupan kita. Amin. Yuk ngomongi ke kanan kirinya, ndak usah ke susu-susu. Oke. Ikuti waktunya Tuhan. Ikuti waktunya Tuhan. Makanya ketika sabar dalam kesesakan, sekali lagi Anda dan saya tidak akan cepat ambil jalan pintas. Tadi pagi Ketua Sinode kita, Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto dengan Ibu hadir dalam ibadah kita. Saya dan Pak Pajo hari Sabtu lalu bersama beberapa pendeta-pendeta JKI di kota Salatiga ini diundang beliau secara khusus. Lalu beliau memberikan firman dan juga sekaligus kesaksian. Dan kesaksiannya jujur, saya bilang saya juga dalam hati saya waktu saya mendengarkan saya juga ngalami. Walaupun dengan persoalan yang sama. Persoalan atau masalah kapasitas yang berbeda. Pak Adi Sutanto sampaikan kenapa kami diundang. Beliau pengen sharing. Ya. Lalu kemudian dengan beberapa kami, Pak Pajo dan saya ada di dalamnya. Lalu beliau sampaikan 4 tahun yang lalu ada satu gereja di Amerika Serikat, gereja JKI Sinode kita, belum ada gereja, gedung gereja ya, di Amerika Serikat. Padahal beliau tinggal di sana dan ada banyak JKI yang ada di sana. Singkat, mereka dikonfirmasi, berdoa dan dapat satu. Suruh beli gedung gereja. Dari satu gereja, gereja Mormon mau dijual. Daripada dibuat kafe, dibuat yang lain, lalu mereka berdoa, sepertinya kita akan beli. Dan singkat kemudian mereka beli, bagaimana caranya beli? Dipinjami oleh satu lembaga, lalu singkat nilainya tidak sedikit. 28 miliar. Ya, 28 miliar. Tiap bulan ngangsuh. Terakhir 46 bulan sebenarnya. Tapi Tuhan buat maju. Bulan September ini 43 bulan. Dan tanggal 8 September yang lalu Pak Adi sampaikan kepada kami. Puji Tuhan, utangnya lunas. 28 M lunas. Udah? Enggak. Kenapa? Pandemi. Kenapa?
krisis ekonomi. Kita ngerti persis, salah satu yang saya dengar langsung dari sumbernya tamu kita yang dari Amerika. Beberapa hari yang lalu di Anak Raja, sampaikan seperti ini. Sekarang di Amerika, kalau dulu saya dengan suami, mami, makan di sebuah rumah makan, habis $35. Cukup. Tapi hari-hari ini $35 nggak dapat apa-apa. Sekali makan dengan porsi yang sama, dengan semua yang ada, $90. Oh ya? Ya. Mahal semuanya. Dan bukan hanya di Amerika. Eropa juga ngalami. Australia juga ngalami. Makanya kita bersyukur Indonesia, saya dan saudara dan bangsa kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Naik. Bersyukur. Dibanding mereka bangsa yang di luar sana. Jauh lebih naik daripada kita di Indonesia. Ya, makanya jangan suka mengeluh. Karena ada orang yang lebih susah daripada kita. Dan kami senang banget. Pak Adi sampaikan gini. Belum selesai utangnya. Beliau ke Kupang. Singkat cerita. Tiba-tiba ada satu tempat. Yang Tuhan ngomong juga. Ini perlu untuk pelayanan JKI Indonesia Timur. Beli. Katanya rumahnya luas, kamarnya 10 dan lain sebagainya. Dengan seseorang yang bersama dengan Pak Adi. Lalu ngomong seperti ini. Berapa harganya? 2,7 M. Pak Adi berkata, wong buat bayar angsuran di Amerika Serikat aja belum kelar. Lah kok mesti harus ngambil di Kupang. Ya nek boleh Tuhan nanti Tuhan nek itu sudah lunas. Kadang saya seperti itu, kadang saudara juga seperti itu. Hitung-hitungan, yo ini dulu selesai baru itu gitu. Kadang ya. Tapi kadang Tuhan mau melatih kita untuk sesuatu yang kadang tidak masuk akal kita di atas hitungan kertas kita. Tahu apa yang jadi? Berapa harganya? 2,7 M. Lalu Pak Adi bergurau dengan seseorang yang di sebelahnya. Oke, Anda yang 2 ya yang bayar. Anda 2 ya, saya 7. Pilih yang mana, 2 atau 7? Angka 2 dan 7 lebih besar mana sebenarnya? 7 ya. Tapi itu 700 juta. 2 memang lebih kecil, tapi itu 2 miliar. Aneh ya. Tapi nek Tuhan sudah buka pintu, gak ada satu kuasa sanggup menutupnya. Orang itu ngomong gini, ya sudah saya yang 2, Bapak yang 7 ya. Jadi sinode hanya bayar 700 juta, orang itu yang lunasi 2 miliar. Anda percaya mujizat masih bisa terjadi? Carane piye? Carane piye? Aku juga pengen ngalami seperti itu. Saya yakin pengalaman imanmu dengan Tuhan juga akan memperkaya Anda dan saya untuk ngalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan jauh lebih banyak lagi nanti. Amin. Jangannya orang lain yang ngalami, aku juga pengen ngalami. Aku mau nangkap kenali Tuhanku itu. Kalau Mami ngalami, Pak Adi ngalami, aku juga akan ngalami bersama Tuhan yang hebat dan besar itu. Amin. Sekali lagi, respon kita, omongan kita sangat mempengaruhi. Makanya sabar dalam kesesakan selalu ada ucapan syukur dalam kehidupan kita. Omongannya positif. Ya, aku punya Tuhan yang besar. Walaupun di sini seperti drama anak-anak kita hari ini, mengisi performan hari ini, mungkin belum mendapat jawaban sekarang ini. Belum ada di tangan. Tapi aku punya pengharapan.
Aku akan sabar dalam kesesakan. Aku akan terus sampai pintu surga terbuka bagiku. Dan Tuhan ulurkan tangannya untuk menolong aku. Makanya di Roma tadi katakan bagian yang ketiga. Bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Nah, ada satu kutipan yang saya mau bagikan sore ini juga dari seorang penulis yang tidak dikenal, yang mengungkapkan keyakinan iman dan pengalaman dirinya dengan Tuhan. Ada beberapa yang kita bisa pelajari. Dia berkata begini, aku minta kesehatan. Doa minta kesehatan agar dapat melakukan hal-hal besar. Tapi aku diizinkan mengalami sakit. Mengalami kelemahan fisik. Loh, yang tak minta itu berkat kesehatan loh. Lah kok yang terjadi adalah aku sakit. Dan mungkin bertubi-tubi sakitnya. Tapi orang ini berkata, aku tahu diizinkan agar dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dalam hidupku. Aku jadi bisa kontrol makanan. Aku jadi bisa tahu membedakan walaupun aku pengen. Tapi aku tahu aku harus taruh pisau dalam Alkitab berkata di leherku. Penguasaan diri dalam hal makanan. Aku tahu ini. Tidak sesuai doaku. Karena aku minta kesehatan. Tapi diizinkan aku mengalami kelemahan fisik. Aku minta kekuatan. Aku minta kekuatan kepada Allah. Agar aku dapat berhasil. Ini loh, tanganku aku minta diurapi. Supaya apa yang aku sentuh mendatangkan keberhasilan. Tapi aku diizinkan dibuat lemah. Gagal itu. Yang tak sentuh tidak berhasil itu. Tapi rupanya supaya aku dapat belajar taat. Akan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Aku minta kekayaan. Agar aku bahagia. Agar aku bisa jadi berkat. Tapi malah aku diizinkan mengalami kekurangan. Mengalami kemiskinan. Kok enggak sesuai dengan apa yang aku minta doakan. Tapi rupanya aku mengerti. Aku belajar bersikap bijaksana. Selama ini aku dapat berapapun boros, habis. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekalipun aku berdoa minta kekayaan, Tuhan gak kasih aku. Sampai aku bersikap bijaksana, mampu mengelola dengan baik dari apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Aku minta kekuatan, kemampuan agar mendapat pujian dari sesama. Namun aku diizinkan diberi kelemahan. Supaya aku menyadari, aku tidak mampu membanggakan, mengandalkan kemampuanku, kekuatanku, kepintaranku. Atau mungkin juga kekayaanku. Tapi supaya aku belajar, aku mengandalkan Tuhan atas segala sesuatu dalam hidupku. Orang yang sama berkata, aku meminta segala sesuatu agar dapat menikmati hidup. Oh, punya ini, punya itu, punya yang sesuai keinginanku ini, terwujud semuanya. Tapi rupanya yang terjadi padaku, aku tidak memiliki semuanya. Tapi aku diberi kehidupan. Supaya aku dapat menikmati segala sesuatu.
punya karunia menikmati dari apa yang tidak aku miliki. Bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Bisa terjadi? Bisa. Makanya waktu saya mempelajari ini beberapa waktu saya merenung, iya ya. Kenapa Rasul Paulus dalam kitab Roma berkata bertekun dalam doa. Tapi apakah Tuhan tidak menjawab doa? Aku tidak memperoleh apapun yang kuminta. Tapi aku memperoleh segala sesuatu yang kuharapkan dalam hidupku ini. Meskipun permintaanku tidak dikabulkan. Tapi Tuhan mendengar doa-doaku dan menjawabnya yang paling tepat untuk kehidupanku. Yang percaya katakan amin. Kecewa? Kecewa? Sebentar saya akan akhiri khotbah saya ini. Saya punya pengalaman beberapa waktu ini. Ya. Saya diizinkan sakit di rumah sakit. Dan saya ingat tuh hari terakhir saya di rumah sakit, besok saya pulang. Karena dokternya bilang tinggal istirahat Bu. Besok kalau benar-benar sudah benar-benar semua baik, Ibu boleh pulang. Baik. Saya di kamar, waktu itu Papa Jo mesti ketemu salah satu orang. Dan anak-anak yang lain rupanya lagi bergantian dari rumah ke rumah sakit. Tiba-tiba saya terima WA dari salah satu anak kami juga yang ngurusi segala sesuatu berkaitan dengan administrasi dan keuangan. Dan WA-nya waktu saya baca, saya tahu dia bilang, Mami saya enggak tahu mesti gimana tapi saya harus ngomong Mami karena saya enggak tahu mesti apa. Kayak maaf Mami gitu, enggak apa-apa, ngomong aja. Lalu dia sampaikan ada satu WA yang diberikan dari salah satu sementara kami membangun. Ada satu toko bangunan di kota ini yang kenal Pak Joko, Papi dan Mami dan percaya betul dengan kami, kenal pelayanan kami. Lalu dia berkata, Bu Moy boleh ambil, saya akan kirim terus apa pesanannya. Oke. Tapi ada jangka waktu, tidak harus bayar sekarang, diberi waktu 1 bulan untuk membayar. Oke, kamsia, terima kasih banyak. Dan sejak Januari 2021 ketika mulai pembangunan rumah anak raja sampai hari ini. Tetap toko itu kirimkan apa yang jadi kebutuhan pembangunan. Singkat diizinkan. November 2022. Saya ninggal utang. Desember, Januari, Februari saya dengan Papa Jo rasanya enggak enak, besenggi, rasanya sungkan. Saya dengan Papa Jo datang temui pemilik toko itu dan berkata, saya harus apa? Tak titip nih ini ya, nek boleh. Oke. Karena saya belum mampu untuk bayar. Karena ternyata waktu bangun, oh ini di planning buat ini. Tiba-tiba lihat kebutuhan. Ini ruang makan ini dilihat anak-anak makan dilihat dari jalan. Rasanya tidak elok. Saya tutupi pakai jaring-jaring. Jaringnya terbuka ya tetap aja kelihatan. Akhirnya mikir, oh berarti harus ada pintu. Kos dana yang seharusnya buat itu, kayak buat yang lain di pembangunan akhirnya difokuskan untuk pintu. Karena kebutuhan, didesak oleh kebutuhan dan banyak hal yang terjadi seperti itu. Makanya kemudian yang terjadi, Ibu minta maaf, tidak boleh ambil lagi karena sudah pada plafon yang tertinggi yang kami bisa menolong. Oke, saya tidak bisa salahkan mereka. Karena saya tahu itu juga uang yang terus berputar. Yang saya hanya bisa lakukan sharing dengan Papa Jo. Kadang naik ke atas. Nek caraku Tuhan.
Mbok yo didatang nih gitu loh. Wah, uang. Nah, sering kali. Siapa yang pernah begitu? Waktu butuh terus mbok yo Tuhan. Enggak tahu dari utara, barat, timur, selatan. Mbok yo didatang nih uang sak gepok gitu. Yang pernah kayak begitu tolong lambaikan tangannya. Atau senyum saja. Ya, enggak salah sih. Gitu ya. Ada kan wah, mbok yo dikirimnya surga itu punya gitu. Ditendangnya sedikit waktu surga, kerikil surga langsung gitu. Itu kan maumu. Itu kan mauku. Ya. Yang Tuhan beri, Tuhan jawab. Enggak loh Bapak Ibu. Belum loh Bapak Ibu sampai sekarang. Saya enggak bisa cerita secara detail. Kalau mau share, mau tahu bagaimana, dan lain sebagainya. Mau yuk ngomong face to face dengan saya. Tapi yang saya kagum adalah, pembangunan 4,5 lantai. Lantai 2 sudah bisa dipakai, ditempati anak-anak. Lantai 1 hari-hari ini sudah ada mengantri 5 oma opa yang berkata begitu siap kami nitip nih diri ya Bu. Dan hari-hari ini sedang disiapkan untuk itu. Lantai 3 beberapa hari ini saya naik ke lantai 3 saya bilang sudah mulai ini. Ini nanti ruang musik, ini ruang multimedia, ini ruang untuk semua aktivitas anak-anak. Lantai 4. Dan mereka tukang-tukang tetap kerja sampai hari ini. Saya tidak tahu bagaimana. Tapi saya punya pengharapan yang membuat saya tetap tegak berdiri sampai hari ini. Dan melihat tangan Tuhan dengan caranya yang ajaib untuk menolong saya. Dan saya yakin juga bisa menolong Anda. Amen. Yuk, pelayan musik. Aku punya Tuhan yang, amin, yang telah berjanji. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Yuk berdiri bersama-sama. Sekalipun Tuhan tidak selalu memberi yang kita minta, tapi Tuhan selalu menjawab dan memberikan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ayo katakan bersama saya, Tuhan tidak selalu memberi yang kita minta, tapi Tuhan selalu menjawab dan memberikan yang kita butuhkan. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda dan saya percaya, baca bersama saya 1, 2, 3. Tuhan tidak selalu memberi yang kita minta, tapi Tuhan selalu menjawab dan memberikan yang kita butuhkan. Apa yang Mbok butuh nih hari-hari ini? Aku punya pengharapan. Aku sabar dalam kesesakanku. Dan aku mau tekun berdoa. Dan aku akan lihat waktu Tuhan yang terbaik. Dan Tuhan dengan caranya, Dia Tuhan yang besar akan melakukan perkara besar buat hidup.